Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Faris di Purwokerto. Mas Faris menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami olehnya beserta kakeknya waktu itu. Jadi kejadiannya itu udah lama ya, sekitar awal tahun 2000-an. Waktu itu Mas Faris sendiri masih SMP dan ya hidup di daerah perkampungan. Nah, awal mulanya, oh ya, Mas Faris itu rumahnya sebelahan persis sama kakek neneknya. Kakek neneknya masih hidup dan pada waktu itu ceritanya namanya hidup bermasyarakat gitu ya. Itu kan ada banyak acara lah. Ada acara selamatan, ada acara ini, ada acara itu gitu ya. Seperti kayak di kampung-kampung yang lain. Nah, ini pada suatu hari kakeknya itu diundang. Ada undangan buat acara selamatan. Selamatannya itu selamatan orang mau bikin rumah kuda-kuda gitu ya, buka kaki atau apapun itulah. Pokoknya mau persiapan bangun sebuah rumah. Dan yang bangun rumah ini kebetulan masih kerabat, cuman memang kerabat agak lumayan cukup jauh. Tapi ya namanya diundang begitu kan, akhirnya ya wis datang meskipun rumahnya itu memang ya lumayan cukup jauh, itu beda RW waktu itu ya. Ya boleh dibilang beda kampung lah. Jadi ada jalanan kampung utama di situ, itu seberangnya di sana. Nah, kakek itu dapat undangan itu, diatur-aturi gitu ya. Diundang acara tersebut dan sore harinya selepas maghrib kakek pun udah siap-siap. Biasanya kan kakek cuman pakai kaos itu ya, kaos oblong begitu kan, sama pakai sarung kalau misal udah malam. Tapi karena ini mau ada acara, kakek pun cara berpakaiannya tuh beda, rapi. Tetap pakai sarung, pakai baju batik, rapi gitu ya, pakai kopiah itu udah dari mungkin sekitar jam 6:30 itu udah dipakai semua. Dan ya wis sambil menunggu gitu kan, ya kakek duduk-duduk di depan sana. Nah, Mas Faris ngelihat dari rumah sebelah, si Mbah mau kemana gitu ya. Akhirnya apa? Dia pun nyamperin ke situ. Mbah, mau kemana Mbah? Itu mau diundang selamatan katanya. Di rumahnya si Karyo, cuma nyebut namanya doang. Oh, itu Wak Karyo gitu ya, karena masih kerabat meskipun jauh. Oh, Wak Karyo, apa-apaan Mbah emang Mbah? Ada acara apa maksudnya? Oh, itu mau bangun rumah kata si kakeknya. Oh, mau bangun rumah Mbah. Ya wes gitu kan Mbah. Nanti itunya berkatnya buat aku ya Mbah ya. Kata si Mas Faris gitu kan. Berkatnya buat aku ya Mbah ya. Iya, tapi yo berarti kamu nunggu sampai si Mbah pulang dulu kata si kakeknya. Iya Mbah, nanti tak tungguin Mbah. Nah, singkat cerita sekitar jam 7 lewat kakek pun berangkat ke sana ya dengan cara jalan kaki gitu ya. Meskipun ya cuman ya beberapa ratus meter doang begitu sih. Berangkatlah kakek ke sana ke acara selamatan tersebut. Nah, ini di dalam acara itu saat kakek tiba di sana itu adalah termasuk orang-orang yang pertama datang. Waktu itu baru 3 orang. Jadi masih sepi ya. Nah, ini kan memang mau dibangun rumah, jadi lokasinya juga ya kosong melompong, nggak ada apa-apa. Cuman kayak tanah, samping kanan kirinya kebun, lumayan cukup berjarak, baru ada rumah warga yang lain. Dan untuk acara selamatan itu masih nebeng sama rumah-rumah tetangga di situ ya. Kayak buat berkatnya, kayak buat nanti medangannya, makan minumnya, seperti itu masih di rumah tetangga di situ. Dan singkat cerita ngobrol-ngobrol lah kakek di sana dan akhirnya orang-orang itu udah mulai pada berdatangan. Udah mulai lumayan cukup ramai meskipun katanya waktu itu belum datang semua, tapi karena udah lumayan cukup malam, ya udah yuk dimulai aja dimulai. Akhirnya dimulailah acara selamatan tersebut. Acara dimulai dengan lancar gitu ya, nggak ada masalah apapun sampai selesai. Dan giliran
lagi apa namanya udah selesai, terus ada sesi medangan dulu gitu ya. Tuan rumah itu nyediain ya pacetan, makanan-makanan kayak gitu, sama ada minumannya. Terus nanti berkatnya itu dikasihnya terakhir. Nah ini lagi sesi makan-makan tersebut, tiba-tiba itu kan memang belum ada apa-apa gitu ya, benar-benar masih kosong. Nah ini tiba-tiba angin itu berhembus kenceng banget ke situ gitu. Bus ya, warga nggak berpikiran yang gimana-gimana. Mungkin oh angin itu tuh ya memang angin gitu kan, di mana-mana juga ada angin. Tapi ada yang aneh, setelah angin itu lewat, ini tiba-tiba di sekitaran sana itu bau banget, kata si kakek ya. Tiba-tiba kok bau bangkai ya gitu. Itu nyampe apa? Orang-orang yang ada di situ, mereka yang nggak betah karena ya itu tadi baunya itu makin lama kok makin nyengat. Kakek pun merasakan seperti itu, ini bau bangkai dari mana ya? Mau ngomong langsung juga ndak enak gitu sama tuan rumahnya, sampai akhirnya ada satu warga itu yang celetuk. Ini bau apa ya? Bau batang gitu. Bau batang itu maksudnya bau bangkai. Kok baunya dari mana ya ini ya? Nah itu tuan rumahnya juga, iya mas, aku juga ndak tahu, kata si tuan rumah. Dari si Pak siapa tadi, Karyono ya atau siapa ya? Nah itu, iya pak, aku juga ndak tahu. Ini dari kemarin loh. Tukangnya juga ngomong, ini yang bersih-bersih itu ya. Ini tukangnya juga ngomong, di sini bau bangkai pak, cuman tak cariin belum ketemu datangnya dari mana gitu ya, kata si itu ya. Ya keanehan lagi tuh apa, saat mereka para tukang itu berada di jalanan kampung, mereka nggak nyium apapun, tapi giliran di situ, di area yang mau dibangun tersebut, itu baunya tuh kerasa banget, kenceng banget. Bingung kan? Dan akhirnya karena memang baunya tambah menyengat, akhirnya kakek dan warga pun siap-siap mau pulang. Nah begitu siap-siap mau pulang, ini kan pakai listrik atau lampunya itu ngambil dari rumah tetangga, dari rumah warga terdekat sana. Ya buat penerangan gitu ya. Tiba-tiba mati, dep, gelap gitu kan. Nah si Karyono tadi kan akhirnya ke sana nengokin, barangkali kecabut atau bagaimana. Ndak kecabut katanya. Ya wis, kita permisi dulu, kita permisi dulu. Akhirnya apa? Mereka pun permisi di gelap-gelapan tersebut. Kakek pun merasakan kok aku ada firasat ndak enak gitu ya. Tapi lah ndaklah, kayak gini ndak usah diomongin gitu. Nanti kan si Karyono, tuan rumahnya nanti malah tersinggung atau bagaimana. Jadi ya wis lah, tak biarin aja. Kakek pun akhirnya apa? Ke bawah sana sibuk nyariin sendal. Sendalku mana di bawah tikar gitu ya. Apa namanya? Karpet yang buat duduk-duduk, maksudnya di sisi luarnya kan sendalnya ditaruh di sana campur sama sendal warga yang lain. Yo karena gelap-gelapan itu kan jadi memakan waktu. Ubat di sana, akhirnya ketemulah sendal kakek. Ini berkat juga udah dibagiin, bau bangkai itu makin menyengat di sana, dan akhirnya sudah sendal ketemu, kakek pun pulang. Saat berada di jalanan sana, ini kan warga udah hampir pulang semua gitu ya ke situ. Nah, saat berada di situ, si ini kakek itu ngelihat kalau di area tersebut itu masih banyak orang-orang pada duduk di sana. Loh, kok masih banyak orang di situ ya? Itu siapa? Kata kakek, pikir kakek. Sementara ini yang pada ikut selamatan, mereka itu mau pada pulang. Kok di sana masih rame? Apa keluarganya Karyono gitu kan? Ya keluarganya Karyono nggak mungkin sebanyak itu. Orang ini manggil undangannya tadi mungkin ada sekitar 20 atau 30 orang. Itu kan lumayan rame ya. Sementara keluarganya Karyono ya nggak sebanyak itu, dan tadi juga nggak ada. Ngumpet di mana mereka? Cuman kakek diem aja gitu kan. Pulang jalan dengan warga yang lain. Singkat cerita, sampailah di rumah waktu itu. Nah, begitu sampai di rumah, Mas Faris dipanggil-panggil sama kakek. Riz gitu kan.
ini berkatnya, kamu mau makan atau mau ambil apanya, kata si kakek. Oh iya mbah, aku mbah, aku ambil telurnya aja, katanya begitu kan. Telurnya itu kebetulan telur bebek, si Mas Faris memang suka. Mbah, aku ambil telurnya aja. Loh, nasinya sama ininya ndak dimakan. Ndak usah lah mbah lah, barangkali si mbah mau makan waktu itu. Enggak, di si mbah itu udah makan semua. Kalau kamu mau makan, ini ambil, dimakan aja, ndak apa-apa kok. Oh gitu ya mbah ya. Iya, kata si mbahnya, ini ambil aja semuanya, makan sana sama adikmu, kata si kakek begitu. Akhirnya Mas Faris pun ambil gitu kan. Nah begitu diterima, udah kan Mas Faris balik ke sana. Kakek itu lagi ngerapiin, bersihin sendal dulu waktu itu sebelum ditaruh di dalam rumah. Karena apa? Untuk acara selamatan kayak gitu biasanya kakek itu pakai sendalnya tuh spesial, bukan sendal yang biasa begitu untuk ke kebun atau apa, itu enggak. Pakai sendalnya tuh yang agak bersih. Nah itu kan dibersihkan dulu karena tadi sempat keinjek-injek kan waktu nyari sendal itu. Nah dibersihkan, si Mas Faris kan udah sampai di depan rumahnya di situ ya, di terasnya. Nengoklah lagi ke kakeknya ke situ, dan kakeknya itu lagi jongkok, posisinya lagi ngebersihin sendal. Di bawah sana, di bawah teras, masih di halaman kakeknya, Mas Faris itu melihat ada seorang atau sosok gitu ya, yang bentuknya itu udah bosok katanya. Bukan pocong, bukan apa, itu bentuknya tuh kayak orang, laki-laki. Kurus, cuman itu badannya itu udah tahu warnanya tuh agak kekuningan. Melepuh-melepuh begitulah di situ. Mas Faris ngeliatin, bah, langsung kan diteriakin kan, bah, sambil mau masuk dianya juga kata, bah, itu katanya. Itu apa? Si kakeknya kan nengok ke belakang. Kakeknya nggak ngeliat apa itu apa. Mas Faris karena takut, dia langsung masuk ke dalam rumah. Kakeknya nyamperin ke situ ke rumah. Riz, buka pintunya katanya. Gak dikunci mbah, kata si Mas Faris kan. Akhirnya kakeknya masuk ke situ. Kenapa, ada apa tadi? Mbah, aku ngelihat setan mbah. Setan apa, kata si mbahnya. Itu ndak tahu mbah, itu badannya tuh bosok semua, kata si Mas Faris. Itu berdiri di situ mbah, di belakang mbah, di bawah, di halaman, di sana. Kakeknya pun, sudahlah cuman perasaanmu aja katanya. Tak pikir apaan, udah dah. Si mbah pun akhirnya balik lagi ke rumah ke sana. Begitu masuk ke dalam rumah, itu geger serumah. Gara-gara apa? Begitu kakek masuk ke sana, itu baunya itu bau bangkai. Baunya itu ndak enak banget. Kok ini bau bangkai ya gitu ya? Bau bangkai dari mana? Itu ada gremeng-gremeng kayak gitu dari rumahnya Mas Faris itu kedengeran. Pak, ngomong kan Mas Faris sama bapaknya, Pak, Bu, itu kayak rame-rame di rumah kakek gitu kan. Iya, ada apa sih ya gitu. Nah, akhirnya ditengok kan sekeluarga ke sana sama Mas Faris tadi udah cerita juga ngelihat setan itu. Akhirnya apa? Rame-rame keluar rumah menuju ke rumah kakeknya. Mbah gitu kan, dipanggil-panggil, "Mbah, ada apa?" Pintu dibuka. Begitu pintu dibuka, breng. Bau bangkai itu nyengat banget, dan dia, "Ini bau bangkai di sini, ini bau bangkai," kata si itu kan. Ih kok iya ya, baunya bangkai banget. Udah pintunya dibuka. Pintu pun akhirnya dibuka biar sirkulasi udara ada gitu kan, bau itu tuh menghilang. Ditungguin ya seluruh keluarga itu kan akhirnya keluar nunggu di teras di situ. Dan tadi kan ada yang diundang acara selamatan itu nggak cuman kakek doang ya, tapi ada beberapa tetangga dan mereka juga mengalami hal yang sama. Ribut-ribut di rumah sana, akhirnya kan ngelongok keluarganya Mas Faris, termasuk Mas Faris itu, kenapa ya ribut-ribut apa? Coba ke sana mendekat, ada apa nanya, itu bau bangkai, dan rumah yang bau bangkai tersebut itu adalah rumah yang datang ke acara selamatannya si Karyono. Loh, sama di rumah kakekku juga bau bangkai gitu. Nah akhirnya kan di situ ngobrol-ngobrol, pintu dibuka, keluarga itu keluar semua. Yang itu keluar, di tempat yang lain pun sama seperti itu. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol. Ini mereka yang bau bangkai tersebut itu adalah yang datang ke acara selamatan tadi.
pada bingung kenapa ya. Nah ini kan si Mas Faris akhirnya cerita, aku tadi melihat ada yang nggak tahu ngikutin Simbah atau bagaimana, bentuknya tuh seperti ini, kata Mas Faris. Lah berarti diikutin kali Mbah, berarti diikutin. Sepertinya seperti itu, kata Simbahnya. Ya udah yuk kita ke Karyono lagi, kata si kakek lu. Wah, mau ngapain Mbah ke Karyono? Dari tadi perasaanku ndak enak, kata si kakek ya. Emang kenapa Mbah? Ya wis lah nanti gitu. Nah akhirnya apa? Simbah pun sama beberapa orang ini, beberapa orang yang mengalami hal serupa dan itu tuh masih kerabat gitu ya. Akhirnya mereka pun balik lagi ke tempat si Karyono tadi. Nah, di tempat itu kan ya karena acaranya udah selesai kan kosong. Nah, ke situ kan datang ke sana. Oh iya di sini acaranya udah selesai, kosong. Mereka pun akhirnya menuju ke rumah Karyono yang sebelumnya. Ke rumahnya Pak Karyono maksudnya ya. Nah, datang ke situ. No. Iya kenapa no? Kamu ndak apa-apa no? Ditanya sama Simbah. Ndak apa-apa Mbah, cuman Mbah, ada yang aneh, kata si Karyono-nya begitu, kata si Pak Karyono. Loh, aneh kenapa? Loh, ini sampean kesini sama orang-orang ada perlu apa ya gitu? Apa ada yang kurang, apa ada yang salah tadi atau bagaimana, kata si Mas Karyono. Ndak apa-apa. Jadi gini no, ini kebetulan banget atau memang ada hubungannya ya no ya, nggak tahu no. Ini saya juga tadi mengalami hal yang sama ini sama bapak-bapak ini. Begitu kami pulang ke rumah itu tuh bau bangkai no, kata si itu ya. Kok sama, kata si Mas Karyono juga begitu. Kok sama, di rumah saya juga bau bangkai. Terus tadi waktu acara selamatan juga baunya sama seperti itu. Kenapa ya Pak ya? Saya juga nggak ngerti, katanya gitu. Waduh, kakek juga bukan orang yang mengerti hal seperti itu ya kakeknya Mas Faris ya. Cuman kakek biasa, nggak hidup berdekatan dengan sesuatu yang mistis begitu, itu nggak ngerti. Waduh, kenapa ya Nok ya? Saya juga nggak tahu. Dan ya udah Nok, mending dicari tahu aja kenapa penyebabnya. Barangkali ada yang salah atau bagaimana gitu ya. Jimbah katanya gitu kan, akhirnya ya sudah. Kita permisi dulu gitu ya. Intinya seperti itu, karena nggak dapat apa-apa. Mas Karyono-nya juga lagi kebingungan seperti itu. Kakek sama ini juga kebingungan. Ya udahlah, kita cari tahu masing-masing gitu ya. Akhirnya sudah pulanglah mereka. Saat pulang itu kan ngelewatin tempat selamatan tadi yang mau dibangun rumah tersebut. Di sana kakek itu melihat ada beberapa sosok cuman berdiri di arah belakang sana. Gelap kan, nggak terlalu kelihatan. Itu ada orang-orang yang lagi berdiri, ada banyak sosok di sana, dan wujudnya ya begitulah, wujudnya itu nggak mengenakan, kata si kakek. Warga yang lain juga ngelihat, iya Mbak ya, itu ya Mbak ya, kayak gitu ya Mbak ya. Sudah nggak usah dilihatin, yuk pulang. Akhirnya pulanglah ke rumah, dan begitu pulang ke rumah, si kakek itu saat mau masuk ke rumah, ya ngomong sama ini orang-orang yang tadi ya, ini mau masuk ke rumah, baca doa dulu biar nggak ikut, kata si kakek. Dan akhirnya mungkin dipraktekkan ya, kakek pun sama ya, Mas Faris dan keluarga itu nunggu di situ di teras. Pintu masih dibiarkan terbuka biar itu tadi hawa bau bangkainya tuh bisa hilang. Nah kakek pun ke sana, udah malam yuk masuk yuk, waktu itu udah sekitar jam 10 ya. Udah yuk masuk. Mereka pun akhirnya masuk. Kakek itu berdoa dulu di situ, intinya siapapun yang dari luar, kalian jangan ikut masuk ke dalam ya, sambil ada doa-doanya gitu ya. Itu ngomong seperti itu, kalian di luar aja, jangan sampai masuk ke dalam. Akhirnya kakek pun ke sana, masuk ke dalam rumah kan. Udah, itu pun ditutup, Mas Faris pun pulang. Nah saat pulang kan tadi ada berkat ya. Berkatnya itu kan yang rencananya tadi cuman mau diambil telur bebeknya doang, itu kan akhirnya dikasih ke Mas Faris. Itu gara-gara ada kejadian tersebut, itu kan belum disentuh sama sekali. Nah Mas Faris lapar, langsung ingat berkatnya diambil sama Mas Faris. Nah begitu dibuka, itu tuh wah udah nggak layak makan, kata si Mas Faris. Begitu dibuka bus langsung baunya ndak enak. Berkat itu
berkat yang udah basi, kayak udah beberapa hari begitu ya, sudah keluar itunya lah. Ada yang breakdance begitu, ada yang seperti itu. Pak, ini Pak, langsung teriak lagi ke bapaknya, kenapa Riz Pak, ininya begini. Ayo sudah, taruh belakang, dibuang kata bapak. Akhirnya dibuanglah di belakang. Mas Faris sama keluarga pun ngobrol lagi ya, Pak, kenapa ya Pak ya, kok ada seperti itu ya Pak ya. Bapaknya pun tidak ngerti gitu ya. Bapak juga nggak tahu begitu kan. Mungkin ini kali si Wak Kartono kali, kata bapak gitu ya. Iya ya, kenapa ya Wak Kartono itu kenapa ya? Dan ya nggak ngerti, nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya sudah, malam itu pun tidurlah. Nah, setelah tidur, kakek itu masih penasaran dengan kejadian semalam. Mas Faris juga masih penasaran, cuman waktu itu pagi-pagi ke sana, sebelum berangkat sekolah, kakeknya itu udah keluar. Nggak tahu sih mbahmu udah keluar dari pagi kemana gitu ya. Ternyata Mas Faris kan berangkat sekolah, pulang sekolahnya itu dapat cerita. Ternyata kakeknya itu ke rumahnya Kartono di sana, ke rumahnya Wak Kartono, dan Wak Kartono beserta istrinya, beserta anak-anaknya semuanya itu lagi sakit. Rumah itu ditutup grep-grep, rumah kecil gitu ya. Itu lagi sakit semuanya. Ditengokin gitu kan, diketok-ketok lumayan cukup lama. Nanya sama tetangganya, ini kemana ya? Nggak tahu, nggak kemana-mana kok katanya gitu kan. Akhirnya apa? Coba diketok-ketok lebih keras lagi. Beberapa warga pun udah sempat datang ke situ, takut terjadi apa-apa ya sama si Wak Kartono di sana. Soalnya diketokin juga nggak ngebuka, sendal-sendal semuanya masih utuh. Artinya ada orang nih di dalam. Kok diketokin dan dibuka-buka? Nah, akhirnya apa? Setelah sekian lama diketok-ketok begitu, terus udah ada rencana mau dibobol, mau dibuka paksa begitu ya. Tapi belum dilakukan, dan ternyata si Wak Kartono itu bangun, dibuka pintunya, jegrek. Nok, kamu udah apa-apa Nok? Kakek langsung nanya begitu. Ini Mbah gitu kan, manggilnya tetap Mbah, meskipun sebenarnya bukan Mbah ya, mungkin manggilnya tuh Mas atau bagaimana, atau ya Wak atau apa, pokoknya nggak ngerti lah. Itu manggilnya tetap Mbah. Aku Mbah, sekeluarga sakit semua Mbah, katanya. Loh, sakit kenapa Nok gitu kan. Warga kan juga akhirnya masuk ke situ. Udah tahu semalam itu tiba-tiba kami semua itu muntah-muntah Mbah. Ya wis, kami meriang berat, kata si Wak Kartono. Dan itu istri saya, anak-anak saya itu lagi kayak gitu semua gitu kan. Si kakek pun akhirnya cerita, Nok, ada masalah apa sih Nok sebenarnya Nok? Si Wak Kartono pun cuma diem waktu itu ya. Dan si kakek mungkin ngerti kali ya, Wak Kartono itu mungkin malu atau bagaimana. Ini beberapa tetangganya nuwun sewu, disuruh keluar dulu. Dan akhirnya ngobrol lah sama kakek, cuman berdua. Dan Wak Kartono itu bilang, jadi gini Mbah, saya itu beberapa bulan yang lalu diajak sama seseorang. Itu datang ke suatu tempat Mbah, ketemu sama seseorang lagi, dan kemudian seseorang itu membawa saya dan ada teman saya yang lain ke suatu tempat Mbah. Tempat apa gitu kan? Tempatnya di dalam hutan Mbah. Itu ada, tidak tahu rumah semut, tak pikir ya rumahnya laron atau apa gitu ya. Kayak gua semacam itu. Ternyata itu ya memang beneran gua Mbah, kecil. Dan ya begitu ditanya, kamu minta apa intinya? Ya aku jawab, ya aku pengen kaya, kata si Mas Kartono itu begitu. Ya sudah Mbah, setelah itu ya kamu dapat apa di sana? Aku udah dapat apa-apa dari situ, cuman dikasih buntelan Mbah. Ada buntelan di situ yang disimpan sama si Wak Kartono tadi. Dan ceritalah ya Mbah, semenjak ini memang dilalanya rezekiku ya lancar Mbah gitu. Gak ngerti itu juga Wak Kartono, kok iya ya, kok ini ya, kok rezekiku jadi lancar, uang jadi
cepat terkumpul dan sebagainya begitu kan. Akhirnya udah tak jalanin kehidupan itulah selama beberapa bulan. Sampai akhirnya aku bisa bangun rumah ini, Mbah. Cuman ya aneh, ada kejadian seperti itu, Nok. Udah, Nok, kata kakeknya ya, gini aja. Itu dikembalikan katanya begitu. Kamu itu udah melakukan sesuatu yang enggak benar. Ya diterangkan sama kakek masalah pesugihan dan sebagainya begitu kan. Udah kamu cari orang yang kira-kira bisa bantu kamu, Nok. Kalau saya tidak bisa bantu, maaflah aku nggak ngerti masalah seperti itu. Cuman coba kamu cari tahu lah sama orang-orang yang lain ya, Nok ya. Barangkali masalahnya itu di situ. Iya Mbah, iya Mbah, iya Mbah. Wak Kartono itu jadi kalaupun dia memang benar-benar melakukan pesugihan, dia itu sebenarnya gak terlalu ngerti gitu ya. Cuma asal ikut-ikutan doang dan mungkin berhasil atau bagaimana ya. Dan akhirnya udah si kakek pun pulang, gak mau ikut campur untuk masalah itu ya, agak takut juga kan kakek kan. Akhirnya pulang ceritalah semua ke keluarga begini dan ya dampaknya itu tadi, kakeknya kena, si itu juga kena dengan ya kondisi yang seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa bulan kemudian kakek pun memantau begitu ya, gimana sih Wak Kartono kondisinya sekarang. Kondisinya itu udah mulai membaik. Itu aja cerita dari Mas Faris gitu ya. Terima kasih banyak Mas Faris di Purwokerto sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja orderannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.